Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Masito Mutiara, calon guru penggerak Angkatan 10 Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 1.1.a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1, mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD pendidikan yang berpihak pada murid. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD, pembelajaran yang student center. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak adalah bahwa pendidikan harus berpihak kepada peserta didik, karena pendidikan adalah menuntun kodrat alam maupun kodrat zamannya anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1922. Contoh perbandingannya dengan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misal, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar dari tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi, mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikian pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Ki Hajar Dewantara 1922. Makna menghamba pada sang anak. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangkarsa, tutwuri handayani. Pendidik memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik secara budiknya, cipta, rasa dan karsa, serta pekerti berupa tenaga, sesuai dengan kodrat peserta didik. Tuntunan yang bersifat menyeluruh dan tidak lepas dari aspek sosio-kultural. Jadi, pendidikan berpihak pada murid disesuaikan dengan konteks diri, murid, dan sosial budaya daerahnya, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid. Melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik atau menyeluruh, serta seimbang dalam memfasilitasi pengembangan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. 2. Melaksanakan pendidikan yang komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. 4. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kekuatan sosio-kultural. Permainan onca-ingkling. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda. Salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan. Biasa disebut dengan onca-ingkling. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini adalah zondag kandag yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada masa kolonial. Tujuan dan hakikat. Yang pertama, melatih keseimbangan motorik siswa. 2. Melatih memecahkan masalah, yaitu siswa mencari langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Meningkatkan keterampilan sosial, yaitu menghindari konflik. Nilai kesehatan. Melatih motorik kasar anak berupa keseimbangan.
Nilai sosial. Melatih emosi anak dengan mengajarkan anak untuk sabar menunggu giliran bermain, melatih sportivitas anak untuk menerima kekalahan, melatih imajinasi dan kreativitas saat anak memulai permainan dengan membuat sketsa dan atau mewarnai bentuk oncak-ingkling. Nilai budaya. Membuat anak untuk mencintai permainan tradisional oncak-ingkling sebagai budaya lokal, menumbuh kembangkan nilai yang sejalan dengan filosofi KHD seperti mental merdeka, melestarikan nilai-nilai budaya sehingga permainan oncak-ingkling tidak punah. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak jujur dalam melakukan permainan sebelum melempar oncak dengan membelakangi bidang permainan oncak-ingkling. Berkebinekaan global. Anak-anak tidak pilih-pilih teman dalam permainan. Semua bisa memainkan permainan oncak-ingkling tersebut. Bergotong royong. Anak-anak membuat bidang permainan oncak-ingkling secara bersama-sama. Kreatif. Anak-anak kreatif dalam membuat sketsa bidang permainan dan dalam membuat oncak atau batu yang dilemparkan saat permainan. Bernalar kritis. Anak-anak mengambil strategi dalam mengambil keputusan dalam melempar oncak dan melompati bidang permainan. Mandiri. Anak-anak mandiri dalam membuat oncak serta ketika menjalani permainan oncak-ingkling. Maka, sesuai dengan kekuatan sosiokultural peserta didik, dapat diterapkan pembelajaran yang memiliki nilai karakter, nilai kesehatan, nilai sosial, dan nilai budaya. Pembelajaran juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran, hal apa yang disukai dan hal apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menuntun dan mengawasi jalannya setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kodrat zaman peserta didik. Guru harus cerdas dan pandai mengembangkan berbagai model, media, strategi pembelajaran dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik, juga mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, membelajarkan siswa dengan konsep well-being, dan menggunakan siswa bahagia, aktif, dan gembira melalui ice breaking, game, dan lain-lain. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.